Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du. Ikhwafillah rahimakumullah, insyaallah di dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang tajwid. Bagi kita yang ingin membaca Al-Quran, ingin mempelajari Al-Quran, ingin belajar membaca Al-Quran, maka yang harus pertama kita lakukan adalah mengenal tajwid, mengenal ilmu tajwid, sehingga ketika kita belajar Al-Quran akan mempermudah bacaannya, ketika kita akan menghafal Al-Quran akan meminimalisir kesalahannya. Ikhwafillah rahimakumullah, sebelum kita membahas jauh tentang materi tajwid, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dari definisi tajwid itu sendiri. Bahwasannya pembahasan yang pertama tentang definisi ilmu tajwid. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya definisi ilmu tajwid itu sungguh sangat banyak. Namun yang akan saya sampaikan di sini bahwasannya tajwid menurut bahasa artinya at-tahsinu atau membaguskan. Bukan berarti membaguskan dalam artian suara, akan tetapi membaguskan dalam artian segi bacaannya, segi makhorijul hurufnya dan sebagainya. Kemudian menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Bahwasannya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya masing-masing sesuai dengan hak dan mustahaknya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya huruf hijaiyah itu ada 29, ada yang mengatakan 28. Namun terlepas dari hal itu semua, huruf hijaiyah memiliki tempat tersendiri dari mana dia harus dikeluarkan, dari mana dia harus dibunyikan dan sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dari mana huruf tersebut datangnya, dari mana huruf tersebut harus dikeluarkan dan sebagainya. Ikhwafillah rahimakumullah, kemudian mengenai tentang haqqahu wa mustahaqqahu, yaitu haknya huruf dan mustahaknya, insyaallah itu akan kita sampaikan nanti di pertemuan yang akan datang. Kemudian pembahasan yang kedua adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Kita harus mengetahui bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid. Di sini dikatakan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid itu tujuannya sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah. Dan bagi kita yang membaca Al-Quran, maka terjatuhnya hukumnya adalah fardu ain. Membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwasannya warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan tenang, dengan makharijul huruf yang benar, dengan tajwid yang benar pula. Syekh Ibnu Al-Jazari mengatakan bahwasannya wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Bahwasannya membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya adalah wajib. Siapa yang membaca Al-Qur'an tanpa memakai tajwid hukumnya berdosa. Karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran berikut tajwidnya, demikianlah yang sampai pada kita darinya. Ikhwafillah rahimakumullah, kemudian yang ketiga adalah keutamaan belajar ilmu tajwid. Setiap kita belajar ilmu apapun pasti memiliki yang namanya keutamaan. Begitupun kita belajar ilmu tajwid memiliki keutamaan. Yang bisa saya sampaikan di sini bahwasannya keutamaan belajar ilmu tajwid, yang pertama, kita akan terhindar dari yang namanya kesalahan. Ketika kita mempelajari ilmu tajwid, yang pertama kita akan meminimalisir dari kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'uhu wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Bahwasanya ketika kita mahir dalam membaca Al-Quran akan dimasukkan ke dalam surga dengan malaikat yang mulia. Ikhwafillah rahimakumullah, mungkin
sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Materi yang sangat ringkas ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan bisa bersemangat lagi dalam membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.